studi banding di Kota Palembang. Kita lagi berada di salah satu tempat lokasi. Itu adalah sebuah Al-Quran terbesar di dunia dalam kategori ukiran. Mau tahu kelanjutannya? Ayo ikut saya. Tadi sudah mungkin dijelaskan. Jadi Bait Al-Quran Al-Akbar ini sudah diresmikan di 51 negara, negara-negara Islam ketika konferensi Parlemen Islam Dunia. Sepintas untuk motivasi para kiai, para ustadz nanti Bapak Ibu yang bisa diceritakan kepada keluarganya dan masyarakatnya di daerahnya masing-masing. Dengan masuk ke sini, Bapak Ibu bisa membuktikan salah satu bukti Al-Quran adalah mukjizat. Al-Quran adalah petunjuk umat manusia. Al-Quran sebagai menjadikan manusia menjadi sukses dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka hidupnya selamat. Taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Dan ini fakta nyata, saya mengalami itu. Sepintas tadi mungkin sudah diceritakan, saya ini orang biasa dan sampai sekarang juga biasa. Artinya tidak sangat luar biasa, tidak. Tetapi saya salah satu produk dari bukti janji Allah di dalam Al-Quran. In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya membuktikan karena ketika 96 saya keluar dari Pondok Modern Arisalam Salaung Ponorogo, pulang saya nganggur. Orang tua tidak mampu untuk membiayai kuliah, saya ngais sepeda dari rumah ke rumah, ngajar ngaji privat. Jangankan saya, orang tua saja tidak punya rumah. Tanpa saya bermaksud merendahkan orang tua, tapi justru walaupun orang tua saya miskin, menyekolahkan saya ke beberapa pesantren, terakhir di Pondok Modern Arisalam Salaung Ponorogo, Jawa Timur. Ketika itu saya pengen kuliah, maka nganggur 1 tahun. Saya memulai mengamalkan ilmu yang saya pelajari, gali potensi, raih prestasi. Saya hobi kaligrafi, saya nulis dari rumah ke rumah, dari jalan di jalan, poster, nama 1.000-2.000 dibayar, dan akhirnya sambil berdakwah dan sebagainya, sambil akhirnya dipercaya untuk kaligrafi di masjid-masjid. Dan pada tahun 2000 saya dipercaya untuk menghias kaligrafi Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Artinya kalau bapak-bapak ke Masjid Agung itu satu keturunan dengan di sini, dan justru itu duluan yang dibikin. Jendelanya, kaligrafinya, mimbarnya, pintunya dari ukiran kayu tembusur semua, dan itu saya mengerjakan. Dan pada saat itu penawaran 500 sampai 1 miliar dari seluruh pemborong-pemborong. Saya alhamdulillah hanya mengajukan 300 dengan untung lebih kurang 20 juta, tetapi ditawar 200 juta. Dan saya terima. Artinya bukan untung rugi 80 juta, tapi saya tidak merasa rugi karena saya bersedekah sama dengan saya beramal jariah. Nah, dengan keikhlasan itulah saya akhirnya bermimpi untuk membuat Al-Quran Al-Akbar ini. Ketika malam Ramadan memasang jendela kaligrafi, saya tidur mimpi membuat Al-Quran ini, sehingga besoknya saya kerjakan dan seterusnya dengan dana yang sangat besar 1,2 miliar. Lembarannya sama dengan Al-Quran biasa, halamannya juga sama, ayatnya juga sama, tidak ada perbedaan. Bedanya hanya ini dari ukiran kayu tembusur saja. Ini dipahat, bukan ditempel. Ketika dihitung biaya 1,2 miliar, sangat impossible, mustahil bin mustahil. Saya mampu, jangankan miliar, 100 juta saya tidak punya. Tapi saya yakin, tadi saya bilang tadi, janji Allah itu pasti benar. Ini adalah firman Allah, tujuan baik, niat baik ditolong Allah. Maka saya dikenalkanlah dengan tokoh masyarakat Palembang namanya Haji Marzuki Ali. Dikala itu beliau direktur Semen Batu Raja, dan beliau biasa nongkrong di masjid, memang orang yang taat ibadah bersama keluarganya. Lalu saya minta beliau untuk jadi panitia, dan beliau bersedia, sehingga diajaklah direktur utama beliau Bapak Bang Istiawan untuk menjadi panitia, ketua umum panitia mencari dana. Mencarilah dana ke seluruh Palembang dan Indonesia. Alhamdulillah, singkat cerita 20 juz selesai, tidak nyambung lagi, tidak ada dananya. 19 juz, datanglah Menko Polhukam Susilo Bambang Yudhoyono SBY.
Dan saat itulah beliau akhirnya membantu untuk menyelesaikan 1 juz sehingga 20 juz selesai. Di saat menyelesaikan juz ke-20, duitnya tidak ada lagi yang nyumbang, saya didatangi oleh tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu katanya ditugaskan oleh Bapak SBY untuk mengajak saya membantu Pak SBY berjuang untuk membangun Republik Indonesia ini. Akhirnya saya dicalonkanlah menjadi anggota DPRD Kota Palembang. Padahal saya bukan politisi, saya nggak ngerti politik dan organisasi, tapi terpaksa saya dicalonkan setelah saya istikharah berminggu-minggu, konsultasi kepada puluhan ulama Palembang sampai Jawa Timur. Akhirnya saya bersedia, terpilihlah 2004 saya sebagai DPRD Kota Palembang. Dengan saya terpilih itulah saya selesaikan Al-Quran yang kurang lebih 400 juta lagi dengan gaji dan penghasilan saya. Dan yang tadinya pengajian kecil gratis, akhirnya saya jadikan pesantren yang Bapak Ibu parkir itu itulah pesantren gratis untuk anak yatim fakir miskin. Makanya 5 tahun saya di DPR Kota, saya tidak punya rumah, saya dipinjamin rumah oleh Pak Marzuki termasuk mobil oleh orang lain yang ngajar, saya ajar ngajar. 2010 baru tahu tujuan Allah mengapa menjadikan saya DPR RI. Yaitu adalah karena saya menghadiri sidang Parlemen Islam Dunia 51 negara di Uganda, Afrika Selatan. Saya ditugaskan mewakili Indonesia. Alhasil dengan pertemuan bilateral dan sebagainya, lobby-lobby, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi 2012 seiring dengan terpilihnya Bapak Marzuki menjadi Presiden Parlemen Islam Dunia 51 negara. Kalau pemerintahnya kalau itu koalisi namanya. Singkat cerita, disitulah saya berhayal, subhanallah, kalaulah 51 negara bisa ke Palembang, bisa meresmikan Al-Quran Al-Akbar. Dan dengan izin Allah kun fayakun terjadi, Palembang menjadi tuan rumah, Indonesia menjadi tuan rumah. Tapi nyangkut tidak bisa karena harus di ibu kota. Sekali lagi last minute sebelum sidang ditutup, saya usulkan mulai sekarang statuta dirubah, boleh di luar ibu kota negara, di mana saja asal memiliki fasilitas dan sebagainya. Alhamdulillah disetujui oleh sidang, ketok palulah kota Palembang akan menaruh meresmikan Quran, tempatnya tidak ada. Ketika 30 juz sudah selesai, saya serahkan ke Masjid Agung bentuk keping-kepingan, belum dikasih list besi atau seperti yang akan dilihat nanti. Karena yang 1,2 miliar baru keping-kepingan seperti ini saja 315 lembar, 630 halaman. Jadi ketika ditaruh di sedang jadi tumpuk-tumpuk saja. Karena mimpi saya hanya sebatas memasang dan mengukir Al-Quran Al-Akbar itu. Akhirnya saya minta petunjuk sama Allah bagaimana agar Al-Quran ini bisa dibaca, dimanfaatkan dan diresmikan. Karena kalau tertutup nggak mau diresmikan, protokol presiden juga nggak mau. Apa buktinya ini Al-Quran 30 juz kan begitu? Jadi masalah di belakang hari. Akhirnya saya berdoa dapatlah petunjuk seperti yang ada sekarang ini. Dan dengan izin Allah, karena tidak ada tempat yang lain, 2009 saya jadi DPR RI, 2010 saya sudah bisa bangun rumah dan sekaligus pesantren pindah ke sini. Tadinya ngontrak di daerah lain, satu kecamatan tapi beda kelurahan. Akhirnya dibeli tanah oleh Pak Marzuki 1 hektar lebih, dipotong jalan, sebelah sini dikasih untuk rumah pribadi saya. Kau dirilah rumah, insyaallah kamu bisa membangun dan jadi DPR RI. Hanya untuk pesantren diwakafkan. Nah, jadi kami dirikan pesantren yang tadinya kontrak tadinya, walaupun gratis kontrak, tapi hari sekarang jadi permanen. Nah, para ustadz, setelah itulah akhirnya Al-Quran ini, karena nggak ada tempat yang lain, saya izinkan istri saya punya halaman, punya kolam ikan, yang nanti situ, ya udahlah kita bangun di sini. Cara apa? 5 juz saja, 15 juz saja, yang penting diresmikan dulu. 15 juznya ditumpuk di atas tidak apa-apa. Singkat cerita akhirnya selesai, 2012 diresmikan, 2013 nggak ada kabar, 2014 nggak ada kabar. Maksudnya apa? Nggak ada dikunjungi orang karena memang rumah pribadi dan tidak terekspos. 2014 seiring pemilu lagi terjadi. Saya betul-betul mengundurkan diri karena sekali lagi saya tidak punya uang. Kenapa tidak punya uang? Karena penghasilan saya sudah saya mendirikan pesantren, termasuk bangun rumah ini, termasuk membangun bait Al-Quran Al-Akbar, sehingga gaji saya habis. Kami dipaksa untuk nyalon kembali. Saya bingung bagaimana kampanyenya, saya nggak ngerti duit dari mana, ngumpulin orang 100-200 itu bisa perlu puluhan juta dan sebagainya. Akhirnya saya berdoa dapat petunjuk lagi. Ini saya penting saya ceritakan karena ini kisah nyata bahwa keajaiban Al-Quran ini betul-betul nyata. Akhirnya saya mimpi, saya dapat pemikiran membuat iklan di koran, WA, SMS ke nomor handphone ini bagi siapa Anda yang beruntung, maka akan diundang makan siang bersama Ustadz Sofatillah, anggota DPR RI, pembuat Al-Quran Al-Akbar, pimpinan pesantren di ballroom Al-Quran diresmikan oleh 51 negara. Singkat cerita, setelah saya pasang, besoknya di SMS 200 yang SMS, semua saya menangkan. Selamat Anda menang, silakan hari Sabtu jam 11 datang ke Bait Al-Quran Al-Akbar di pesantren di Alisania, akan bertemu dan makan siang bersama Ustadz Sofatillah.
Akhirnya begitu datang Cipika-Cipiki, duduklah di rumah, di halaman, nanti bisa dilihat. Langsung saya ceramah, tidak kampanye. Besoknya 500 yang SMS, besoknya 700, besoknya 500 terus. 1 bulan full, saya tidak keliling, saya hanya standby di sini. Orang berdatangan ke sini, makan ala kadarnya. Saya sambut secara pribadi ke rumah. Dengan izin Allah 2014 saya terpilih menjadi DPR RI kembali untuk yang kedua kalinya, tanpa biaya seperti yang lainnya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, keajaiban terjadi. Apa setelah pemilu? Setelah pemilu, beberapa bulan dari itu saya ditelepon oleh keponakan saya yang nunggu rumah. Mang, ini rame orang mau datang, mau lihat Al-Quran, boleh nggak? Ya boleh, silakan aja, saya bilang. Ternyata bukan 1-2, tapi 10, 20, 100, 200. Tiap hari penuh ramai didatangi, sehingga tempat ini kumuh dan sebagainya. Begitu saya pulang ke sini, saya ketemu dengan ustazah yang membawa rombongan. Ustaz, terima kasih. Saya udah datang ke sini 4 kalinya bawa jemaah-jemaah. Terima kasih, saya menang door prize. Sehingga dengan door prize itu saya berpikir kenapa saya harus bawa ke kubah emas. Saya bawa saja ke Al-Quran Al-Akbar. Ini udah 4 kali. Setiap saya bawa jemaah saya dapat untung, Ustaz. Alhamdulillah, nambah rezeki di luar ceramah. Alhamdulillah. Ada supir Bluebird stop. Ustaz, tolong foto dulu Ustaz. Kenapa? Saya terima kasih menang door prize. Saya sopir Bluebird di bandara. Maka sejak saya mendapatkan door prize itu, saya terpikir setiap ada tamu yang datang dari Jakarta naik mobil saya tawarkan ke Al-Quran Al-Akbar. Alhamdulillah, sampai sekarang ini omset saya menaik. Seharusnya hanya ke hotel, sekarang muter-muter ke Gandus, ke Al-Quran dan lain-lain. Akhirnya Bapak Saudara sekalian, mulai dari situ Al-Quran dikunjungi terus sampai ratusan ribuan dan sekarang sudah 2 juta lebih pengunjung Al-Quran Al-Akbar ini. Inilah bukti kebenaran Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Cara Allah menjaga dan memelihara Al-Quran dengan adanya. Dan di samping sekarang, di era sekarang ini adalah era gadget, era selfie, era foto. Orang berfoto di Candi Borobudur bangga dengan Prambanan dan lain sebagainya. Sekarang eranya bangga dengan Al-Quran. Orang datang berfoto, di-share kemana-mana dan lain sebagainya. Itulah sejarah singkatnya para kiai, para ustadz, bapak ibu sekalian pengunjung. Saya mohon doanya, ini belum selesai. Sehingga karena makin banyak saya bongkar rumah saya, kami hanya menempati kamar di bawah saja. Tadinya tidak ke atas sini. Ini penyeberangan baru dibangun setelah 1 tahun. Sekarang saya sudah pensiun, saya sudah fokus di sini, maka alhamdulillah bisa ketemu dengan para ustadz, para tamu setiap hari di tempat ini di luar dakwah saya di luar.